Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Hamriana, mahasiswa PPL Universitas Sulawesi Tenggara, angkatan pertama. Semoga kita di pagi hari ini selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari penyakit Corona, apalagi kita masih berada di masa pandemi sekarang. Jadi kita harus melakukan ada 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, adapun materi yang Ibu bawa pada pagi hari ini, tema 4, globalisasi, subtema 2, manfaat globalisasi, dan pembelajaran 2. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks tentang pengrajin Garut yang menembus dunia, siswa dapat mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dengan keberagaman ekonomi dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang Ibu bawakan. Oke. Jadi pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pekerjaan, macam-macam pekerjaan. Jadi pagi hari ini Ibu akan membahas lagi tentang pengrajin Garut yang menembus dunia. Ya, baiklah anak-anak, kalian tolong simak teks di atas ya. Ibu akan bacakan, kalian menyimak di rumah ya. Ya, sekarang ini siapa yang tak kenal memang Pak Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering kali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausaha muda. Memang, kerja keras Mang Samad pantut dicontoh. Tak banyak wirausaha kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu memang Mang Samad hanyalah seorang penjajah sendal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sendal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya penjajakan dengan ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sendal. Apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminta. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli, namun kualitas kulit dan jahitan sendal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sendal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki, karena desa tempatnya tinggalnya merupakan desa pengrajin sendal. Mang Samad hanya memperluas keterampilan dengan belajar membuat pola sendal. Belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan. Pengetahuan minat pembeli dari pengalaman penjual, Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sendal buatan sendiri. Ia membaca membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau di temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru. Mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya, hingga satu saat ia tidak mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang terdekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungannya terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat kehidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya.
Belajarlah yang tak pernah henti, membuat usaha yang dirintis oleh Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sendal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sendal di majalah dan model sendal mereka luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru, walaupun model yang dibuat sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitannya yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Oke. Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausaha kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khas yang disebut pameran produknya di Indonesia. Di Jakarta, Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan arena pameran yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijual laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal banyak kalangan. Sekarang produk sandal dibuat sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerja. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharukan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Oke lah, jadi dari cerita di atas bisa kita petik bahwa pekerjaan Mang Samad akan memperbaiki dirinya dan bisa membantu orang-orang terdekatnya. Jadi perekonomian itu kerja keras kita itu bahwa kita bisa membantu orang-orang terdekat kita dan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Oke. Jadi baiklah anak-anakku, jadi dari cerita di atas tadi, Ibu akan memberikan tugas, tolong kerjakan tugasnya dengan baik. Ibu akan tunggu di di kelas nanti kalian kumpul. Jadi, Ibu ingatkan lagi, kalian harus sering-sering belajarlah di rumah dan sering-sering kerja tugas dengan baik. Ya, Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.